Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam ruang Zoom ini untuk mengkaji pelajaran agama kita yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya, dan juga membimbing dan juga kepada para ulama yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, ya, insya Allah kita akan berusaha untuk mengkaji, untuk mendalami ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap umat beragama itu pasti memiliki pedoman, pasti memiliki kitab suci, yang mana tentu agama yang benar hanyalah Islam, dan kitab suci, yang paling mulia, yang paling tidak ada celah di dalamnya, yaitu adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan firman Allah, kalamullah, berisi petunjuk-petunjuk dan juga arahan kepada umat manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ya, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Yang artinya, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya, atau dalam bahasa Indonesianya, yaitulah tidak memperhatikan Al-Qur'an. Ya, atau jangan-jangan hati mereka yang terkunci. Ya, maka hendaknya ya kita mempelajari dan juga memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu adalah tentang Quran surah Al-Kafirun. Tentang Quran surah Al-Kafirun. Ya, Quran surah ke-109, ya, ada di juz 30. Ya. Surah ini, Al-Kafirun ini, ya, kita kasih muqaddimah dulu. Ya. Terdiri dari 6 ayat. Yang mana, ya teman-teman yang rahmati Allah, 6 ayat ini merupakan termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah sebagaimana yang sering kita singgung ketika para ulama tafsir menyebutkan ini termasuk surat Makkiyah, ini termasuk golongan surah Madaniyah. Maka yang dimaksud dengan surah Makkiyah yaitu adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW atau ayat yang turun kepada Rasulullah SAW di periode Mekah ketika sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, artinya surat ini turun ketika pada periode Mekah pada 13 tahun pertama Rasulullah SAW stay di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ya, yang mana medan dakwah Rasulullah SAW ya, pada saat itu adalah beliau berhadapan dengan kaum musyrikin Quraisy. Ya, beliau berhadapan dengan kaum musyrikin Quraisy yang mana mereka adalah menyembah berhala. Ya, mereka adalah menyembah berhala. Ya, mereka tahu bahwasanya yang menciptakan mereka, yang memberikan makan mereka itu adalah Allah, yang menghidupkan mereka adalah Allah, yang mematikan mereka adalah Allah. Tetapi peribadatan mereka adalah mereka tidak murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis mengenai keutamaan surah Al-Kafirun ini, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a ya ayyuhal kafirun adalat lahu birubu'il Qur'an." Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya barang siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, ya maka sepadan baginya dengan membaca seperempat Al-Qur'an. Wa man qara'a qul huwallahu ahad adalat lahu bitsulusil Qur'an. Dan bagi siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maka sepadan baginya dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan Iwa filah yang mati Allah,
Nabi Muhammad ini sering sekali memperbanyak baca surat Al-Kafirun ini. Ya. Begitu juga ya, beliau sering menggandengkan pembacaan surat Al-Kafirun ini bersamaan dengan surah Al-Ikhlas. Dengan surat Al-Ikhlas. Ada beberapa tempat ya, diantaranya adalah ketika Rasulullah SAW sholat subuh, sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh. Ya, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya biasa membaca di 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu biasanya beliau rakaat pertamanya membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat keduanya beliau membaca qul huwallahu ahad. Ya, begitu juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ya, bahwasanya kana yaqra'u fi rak'atain qul huwallahu ahad wa qul ayyuhal kafirun. Bahwasanya Nabi SAW biasa membaca di sholat 2 rakaat tawaf, yaitu adalah surat qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, dan juga surat qul ya ayyuhal kafirun. Ya, 2 rakaat tawaf itu apa? Jadi ketika kalau misalkan teman-teman di sini nanti berkesempatan untuk melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh, ya nanti ada yang namanya ibadah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ya, setelah selesai keliling Ka'bah ya 7 kali, maka nanti disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, ketika selesai melakukan tawaf itu, ya Rasulullah biasanya melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan juga membaca di rakaat pertamanya itu dengan Quran surah Al-Kafirun, dan di rakaat keduanya membaca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar pernah mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW sholat sebanyak 24 atau 25 kali. Yang mana beliau membaca pada 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya, jadi kalau tadi di awal kita menyebutkan 2 rakaat qobliyah subuh, ya qobliyah fajar. Berikutnya ditegaskan lagi di dalam riwayat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW juga membacanya adalah ketika ba'diyah maghrib. Ya, ketika sholat maghrib, setelah sholat maghrib beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Ya, rakaat pertamanya dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya membaca Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian ada lagi, disunahkan lagi membaca Quran surah Al-Kafirun ini. Banyak sekali keutamaannya. Kita ingin membaca beberapa keutamaan surah Al-Kafirun sebelum kita memasuki tafsirnya agar nanti kita akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak. Di antaranya adalah Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat, yaitu adalah Farwah bin Naufal dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah berpesan kepada beliau, Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah ketika engkau hendak tidur, ya wahai sahabatku, ya Rasul berpesan kepada sahabatnya, yaitu adalah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian beliau melanjutkan, qala tsumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirik. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, kemudian tidurlah setelah engkau selesai membacanya, artinya setelah selesai membaca Quran surah Al-Kafirun, ya sesungguhnya surat tersebut adalah sebagai bara'atun minasyirik, sebagai pelepas dari kesyirikan. Nah, ini mengenai pesan Nabi ini nanti akan kita pahami ketika kita memasuki pembahasan tafsir surah Al-Kafirun. Kemudian apa sih kandungan surah Al-Kafirun ini, ya, teman-teman yang dirahmati Allah? Kandungannya adalah banyak sekali, berisi tentang loyalty, ya, artinya wala dan barok. Wala itu artinya loyal, kita loyal kepada agama kita, ya, kita loyal dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala juga Rasulnya, dan juga kita bari, artinya berlepas diri dengan seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, tentunya yang dimaksud adalah amalan-amalan peribadatan. Kemudian surat ini juga ya berisi tentang pesan ya untuk ikhlas. Ikhlas itu artinya bukan sekedar, kalau ikhlas di dalam bahasa Indonesia mungkin itu artinya adalah sekedar
pasrah, ya sudahlah saya ikhlaskan. Enggak, bukan seperti itu. Maksudnya adalah ikhlas ini adalah ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas di dalam melakukan amalan, ikhlas di dalam menjalankan suatu ibadah, itu maksudnya adalah bukan pasrah, tetapi adalah memurnikan, ya. Memurnikan peribadatan tersebut, memurnikan amal tersebut ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga Quran surah Al-Kafirun ini berisi di dalamnya adalah kandungan tentang pesan toleransi beragama. Ya, saya sudah sering sekali di dalam forum ini menyebutkan berkali-kali bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling toleran. Ya, ya, bahkan sejarah sudah mencatat dari zaman dahulu sampai detik hari ini, ya, negara yang paling aman itu adalah negara yang negara mayoritasnya adalah Muslim. Ya nggak usah jauh-jauh lah, Indonesia. Ya, Indonesia negeri kita termasuk negeri yang aman. Ini adalah nikmat aman yang patut kita syukuri, nikmat aman yang patut kita renungi bersama jika kita bandingkan dengan beberapa saudara kita di negeri lainnya, yang mana ada beberapa negeri yang sedang berkecamuk peperangan, ya, toleransi beragamanya tidak bagus, misalkan. Ya, ini adalah suatu nikmat yang hendaknya kita renungi dan kita syukuri bersama. Dan surah Al-Kafirun ini termasuk di dalamnya ada pesan untuk toleransi di antara umat beragama. Ini jauh 1400 tahun yang lalu. Allah telah menurunkan wahyu, Allah telah menjelaskan bagaimana batasan-batasan toleransi antar kehidupan umat beragama. Teman-teman yang dirahmati Allah, ya, tadi kita menyinggung di antara keutamaan surah Al-Kafirun adalah seperempat Al-Quran. Ya, bahwasanya barang siapa yang membaca kuliah Al-Kafirun maka dia sepadan dengan membaca seperempat Al-Quran. Ya, tapi jangan difahami bahwasanya 4 kali baca Al-Kafirun berarti saya hatam Quran. Ya. Atau misalkan 3 kali baca Al-Ikhlas saya sudah hatam Quran. Enggak. Ya, tapi ini maksudnya adalah pahalanya. Beberapa ulama tafsir diantaranya adalah Imam Fakhrul Razi di dalam tafsirnya menyebutkan di antara maksud seperempat Al-Quran yaitu adalah kandungan Al-Quran. Ya, kandungan Al-Quran. Beliau membagi menjadi 4 kandungan Al-Quran. Yaitu adalah kandungan Al-Quran itu ya biasanya adalah berisi 4 poin penting. Yaitu adalah perintah berkaitan dengan hati, perintah berkaitan dengan unsur batin ya, atau perintah berkaitan dengan anggota tubuh. Ya, dengan anggota tubuh atau perintah zahir, perintah berkaitan dengan anggota tubuh, ya, dan juga larangannya, larangan berkaitan dengan unsur hati atau larangan batinia dan juga larangan dalam hal zahir. Dan Al-Kafirun ini ya seperempatnya adalah mengandung larangan berkaitan dengan larangan hati. Yaitu apa? Yaitu adalah ketika kita memalingkan peribadatan tidak ikhlas, tidak murni. Peribadatan itu adalah ditujukan kepada Allah. Ya, ini dia yang dibahas, seperempat yang dibahas di dalam Quran surah Al-Kafirun. Ini adalah saya tegaskan ini adalah termasuk salah satu pendapat ulama tafsir, yang mana pendapat ulama banyak sekali dan saya di sini hanya mencantumkan salah satunya saja, yaitu adalah pendapat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, sekarang kita masuk kepada asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya Quran surah Al-Kafirun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya orang kafir Quraisy, ya, orang kafir Quraisy itu mereka senantiasa menghalangi dakwah Rasulullah SAW dan selalu memutar otaknya untuk bagaimana caranya untuk menghambat dakwah Rasulullah SAW. Ya, maka kata Ibnu Abbas, orang kafir Quraisy mereka menjanjikan kepada Rasulullah SAW akan memberi harta kekayaan yang banyak, akan memberi harta kekayaan dan yang banyak, dan didaulat menjadi orang yang terkaya di kota Mekah. Ya. Lalu bukan hanya tawaran harta saja, lalu mereka akan menikahkan dengan wanita mana saja yang dikehendaki oleh Nabi. Ya, namun di balik itu semua, di balik tawaran itu semua, harta ataupun wanita, mereka ada mau.
Ya, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, semua ini adalah persembahan dari kami untuk kamu, wahai Muhammad. Ya, dan sekarang, tapi syaratnya adalah syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Yaitu adalah sekarang berhenti kamu dari mencela Tuhan-Tuhan kami dan jangan menyebutnya dengan kejelekan. Ya, jika kamu tidak mau maka kami tawarkan satu lagi padamu, yaitu adalah perjanjian antara kami dan kamu. Perjanjian antara kami dan kamu. Maka Nabi bertanya, apa itu perjanjiannya? Ya, Nabi ingin mendengarkan. Ini adalah sifat yang adil. Ya, sifat Nabi yang adil yaitu mendengarkan respon lawan bicaranya. Tawaran, walaupun tawaran musuhnya misalkan. Ya, apa perjanjiannya? Dilihat. Maka mereka menjawab, orang kafir Quraisy ini menjawab, yaitu adalah perjanjiannya, engkau ikut menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, yaitu adalah menyembah Lata dan juga Uzza. Setelah itu, nanti tahun berikutnya, kami akan ikut menyembah Tuhanmu selama 1 tahun pula. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini menarik sekali. Tawarannya 50-50 nih. Ya, tahun sekarang ikut nyembah ibadah Lata dan juga Uzza. Tahun depan saya ikut jadi Muslim. Saya ikut dan jadi Muslim. Tapi bagaimana tawaran tersebut? Apakah diterima oleh Rasulullah SAW? Ya, tidak. Allah langsung menurunkan ayat yang mulia ini. Allah menurunkan 6 ayat yang menjawab jawaban dari mereka. Ya, kita akan lihat. Ya, dan ini menjadi tabiat teman-teman sekalian, ini menjadi ciri-ciri orang kafir, ya, dan orang-orang musyrikin. Mereka selalu mengiming-imingi, ya, mengiming-imingi kaum muslimin dengan harta, dengan wanita. Ini bukan berarti merendahkan martabat wanita, tapi ini adalah mereka selalu mengiming-imingi dengan jalur wanita. Ya, bahkan sampai ada yang terkenal istilah apa? 3T. Ya, 3T. Tahta, harta, wanita. Tahta, harta, wanita. Ini selalu mengiming-imingi. Ya. Ini selalu diiming-imingi. Dan ternyata teman-teman yang rahmati Allah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya begitu mahalnya hidayah Islam. Begitu mahalnya hidayah Islam. Ya. Iman kita, keimanan kita, hidayah kita ini tidak bisa dibayar oleh apapun. Oleh harta, oleh wanita, oleh tata. Nggak bisa dijual belikan. Ya, mau ada yang mengangkat Anda menjadi raja, mau ada yang memberikan Anda uang 1 miliar sekalipun, maka ingat bahwasanya semua itu, ya, pasangan hidup, kekayaan, jabatan itu hanya kenikmatan sementara. Ya, karena yang namanya kenikmatan yang abadi, kita sebagai muslim itu adalah meyakini bahwa kenikmatan yang abadi itu adalah nanti di akhirat kelak. Nanti di akhirat kelak, dan itu semua nggak ada bisa dibeli, ya, kenikmatan abadi tersebut tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan tahta, ya, tetapi diberi dengan keimanan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang rahmati Allah, kita masuk ke ayat pertama. Setelah tadi kita tahu asbabun nuzulnya berupa tawaran tersebut, maka Allah menurunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini panggilan ini, kalau kita tadi setelah mendengarkan tentang asbabun nuzulnya, maka panggilan ini ditujukan kepada mereka. Ya, walaupun, ya, ini adalah secara khusus, makna khususnya adalah ditujukan kepada orang kafir Quraisy, orang musyrikin Quraisy yang hidup pada zaman Nabi. Tetapi ya, panggilan ini juga mencakup bagi seluruh, ya, orang kafir yang ada di muka bumi, bahkan hingga hari ini. Bahkan hingga hari ini. Katakanlah, ya ayyuhal kafir. Kul, katakanlah. Kul ya ayyuhal kafir. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafir. Ya. Maka ini ada berupa panggilan, ya, tidak dengan celaan. Yang memanggilnya pun juga tidak dengan celaan. Ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa saya namanya kafir, panggilan kafir itu, ya, kalau kita lihat dari sisi bahasanya, kafir itu artinya cover. Saya di sini sengaja ngambil kalimat yang mudah dicerna bagi Anda semua. Bagaimana cara memaknai kafir dalam bahasa Arab? Kafir itu artinya adalah cover, penutup. Orang kafir tuh hatinya tertutup dari hidayah, itu maksudnya.
Ya, secara bahasa makna kafaro adalah tutup, tutup. Ya. Ini menutup, ya, menutup ini cover. Ya, sama seperti ada buku. Ya, buku ini covernya, ya kan, ditutup seperti ini. Ya. Atau juga bisa petani itu disebutkan sebagai kafir juga. Kenapa? Karena apa? Petani itu menutup biji-bijian dengan tanah. Ya. Maka ini adalah panggilan yang sangat lembut. Ya. Gak ada itu celah memanggil dengan sebutan domba-domba tersesat misalkan, ya, atau dengan kata-kata binatang. Enggak. Ya. Kalau kita mau terjemahkan dengan makna lugawinya atau dengan makna yang sesuai dengan bahasa Arab, misalkan, hai orang-orang kafir, mungkin bahasa simpelnya. Ya, kalau kita mau jabarin lagi makna kafir, mungkin hai orang-orang yang tertutup hatinya dari hidayah. Ini kurang sopan apa lagi? Ini merupakan juga menjadi bentuk kita, ya, dalam manhaj atau cara atau metode untuk berdakwah bahkan kepada orang kafir sekalipun, itu dengan lembut dalam menasehati. Dengan lembut dalam menasehati di awalnya. Ya, bukan berarti lembutnya itu adalah kita menunjukkan kelemahan, enggak, tetapi yang pelan-pelan, step by step, mungkin terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita yang masih belum dapat hidayah, misalkan, ya, kita berikan kelembutan dalam memanggil mereka. Ini orang-orang kafir tadi itu kurang ngajar apa tadi? Yang disebutkan ketika menawarkan kepada Nabi Muhammad. Ayo Muhammad, tak tawarin harta, tak tawarin wanita. Kurang, itu Masya Allah, itu kurang beradab. Sangat tidak beradab, bukan kurang beradab, sangat tidak beradab. Tetapi Allah menjawabnya apa? Wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Ini adalah termasuk bentuk implementasi dalam berdakwah, itu adalah hendaknya lembut dalam nasihat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajarkan dialog, jidal, dialog, ya, kepada mereka dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencela. Ketika kita dicela, jangan membalas dengan celaan, maka nggak habis-habis nanti. Ya, maka balaslah dengan cara yang bijak. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, ya, mereka ini orang kafir Quraisy ini, dan juga orang kafir pada umumnya, itu adalah mereka tahu bahwasanya ada, ya, tentang adanya pencipta. Ada yang menciptakan, ada zat yang mematikan, ada zat yang memberikan rezeki, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di muka bumi ini meyakini bahwasanya, ya, kalau mereka beragama, ya, saya tidak berbicara dengan orang-orang yang tidak memiliki agama, tetapi kalau mereka sadar, ya, setiap benda, setiap segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Setiap sesuatu makhluk pasti ada kholiknya atau penciptanya. Ya, maka mereka pun tahu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Ya, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, maka mereka akan menjawab, la yaqulunna Allah, yaitu adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Gak mungkin kan langit dan bumi ini ada begitu saja dengan suatu ledakan. Apakah Anda percaya di rumah ada yang masak sendiri, wajannya masak sendiri, atau nasinya ada yang rice cookernya bisa nuangi beras sendiri, airnya sendiri, ya, tanpa ada yang mencolok listriknya misalkan? Gak ada. Hal-hal sepele yang kecil di rumah saja Anda bisa meragukan hal-hal tersebut, ya, dengan terjadinya begitu sendiri, apalagi suatu yang besar, itu adalah langit dan bumi. Tentu pasti akan ada penciptanya. Ayat berikutnya Allah berfirman, ini adalah ayat kandungan inti, bisa dikatakan ini adalah kandungan inti dan juga merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sama sekali aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, dan kamu bukan penyembah Tuhan, bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini ayat ini mungkin bisa dibilang agak susah dihafalnya karena berulang-ulang. Ya nggak sedikit mungkin dari kita ketika menghafalkan surah Al-Kafirun ini kebalik-balik, ketukar-tukar, ya, ketukar-tukar. Ya. Maka di sini teman-teman yang dirahmati Allah ini ada beberapa makna yang disebutkan oleh ahli tafsir. Yang pertama adalah ini ayatnya kan mirip ayat 2 dan 3 dan juga ayat 4 dan 5. Yang pertama adalah bentuk pengulangan itu adalah sebagai bentuk penegasan atau takkid. Ya, sebagaimana kalau kita misalkan melarang anak kita, nak jangan ke sana nak, ayo jangan ke sana. Nanti di sana ada, misalkan ada semutnya, ayo jangan ke sana. Ayo makan nak, kalau nggak makan nanti lapar, ayo dimakan. Kan pengulangan sebagai bentuk takkid atau penegasan. Begitu juga di ayat ini. Ayat ini kata ini adalah pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari, ya, bahwasannya adalah ayat ini adalah takkid, ya, takkid berupa penguatan makna. Artinya adalah ini benar-benar menyatakan bahwa kita, ya, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun juga tidak akan menyembah Tuhan kamu. Ya, perbuatan yang kamu lakukan itu tidak akan sampai peribadatannya kepada Tuhan kamu. Dan itu juga diulang 2 kali. Hal ini sebagaimana kita baca kalau di Quran surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, atau di ayat lainnya, latarawunnal jahim, tsumma latarawunnal jahim. Ini adalah bentuk pengulangan. Ini adalah bentuk pengulangan. Atau juga bisa bermakna sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ya menyebutkan bahwasanya la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Ini artinya adalah untuk masa lampau. Untuk masa lampau. Aku dulu tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu pun ya bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya kemudian ayat berikutnya ayat 4 dan ke-5, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini adalah untuk masa yang akan datang dan masa sekarang. Dan sekarang pun sampai nanti, ya sampai nanti sama sekali enggak bakal aku mengikuti apa yang kamu sembah. Dan kamu pun juga kalau masih seperti itu tidak beriman kepada Allah, kamu pun juga tidak akan mengikuti apa yang aku sembah. Ya, ini adalah makna dari Imam Bukhari. Ya. Atau juga ada makna lainnya, ya. Ada makna lainnya. Yaitu adalah la a'budu ma ta'budun. Ya, artinya adalah yang dinafikan di sini adalah perbuatannya. Ya, fokus pada perbuatan menyembah selain Allah. La a'budu ma ta'budun. Karena kalimat ini adalah jumlah fi'liyah, ya. Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Ini adalah kata kerja. A'bud ini adalah kata kerja kalau dalam bahasa Arab. Ya. Maka adalah fokusnya adalah dari peribadatannya yang dikerjakannya. Ya. Fokus dari, mohon maaf, fokus dari yang dinafikan adalah perbuatan menyembah kepada selain Allah. Ya. Adapun di ayat berikutnya wala ana abidum ma abatum, maka yang dimaksudkan di sini adalah penafian atau peniadaan menerima sesembahan selain Allah secara total. Total blast tidak menerima. Wala ana abidum ma abatum. Ya. Ini adalah penafian, bentuk peniadaan. Ya, karena kalau tadi di sini katanya kan abud ya di awal ayat kedua. Kalau ayat keempat abid. Abid ini adalah bukan fiil, tetapi ini adalah kata isim. Ya, maka yang dinafikan di sini adalah sama sekali ya, tidak atau meniadakan sesembahan selain Allah secara total. Ya, di sini bisa dimasukkan secara total karena apa? Karena kalimat tersebut menggunakan kalimat ismiyah atau dalam bahasa Arab, inilah istilah bahasa Arab ya. Kalimat yang diawali oleh kata benda. Ya, abid ini adalah orang yang beribadah. Itu adalah dalam bahasa Arab disebutnya ismiyah atau kata benda. Ya. Dan ini menunjukkan takkid juga penguatan. Sehingga seakan-akan yang dinafikan dalam ayat tersebut adalah perbuatan menyembah selain Allah. Dan ditambahkan tidak menerima ajaran penyembahan selain Allah secara total. Maka yang dimaksud ayat ini pula adalah menafikan jika Nabi SAW
tidak mungkin sama sekali menyembah selain Allah. Sama sekali. Wala ana abidum ma'abatun. Ya, tidak mungkin sama sekali secara total ya beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan ini merupakan garis final ya, bahwa dalam hal muamalah silahkan. Anda dalam bermuamalah mau berjual beli, mau bertransaksi dengan non-muslim silahkan. Anda mau memberikan hadiah kepada non-muslim, ya, orang kafir misalkan, kepada, mohon maaf, kepada orang tua atau kerabat Anda mau berikan hadiah. Ya, hadiah misalkan hadiah makanan, mau bantu sesama, silahkan. Silahkan bantu orang tua Anda misalkan yang masih non-muslim, silahkan. Kasih buku tentang ajaran agama Islam, silahkan. Biar dia dapat hidayah misalkan, silahkan. Tetapi dalam urusan peribadatan, yuk galungan bareng, ayo kuningan bareng, ya, ayo Natalan bareng, misalkan tidak, ya, sama sekali tidak. Bagaimana teman-teman sekalian, kita setiap hari ya, membaca di dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta kepada Allah untuk diberikan hidayah, tetapi kok kita malah ikut-ikutan peribadatan mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, bukan juga orang-orang yang sesat. Kita minta loh, minta jalan yang lurus, minta hidayah, yaitu jalannya orang-orang soleh. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu adalah orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang disesatkan, yaitu adalah orang Nasrani. Lalu bagaimana kalau kita sudah setiap hari membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita, apalagi kalau Anda tidak membaca surah Al-Fatihah, maka nggak sah sholat Anda. Lalu Anda dalam satu momentum, Anda ikut memberikan pernyataan bahwasanya selamat, Tuhan telah punya anak. Selamat, bahwasanya Anda telah beribadah kepada selain Allah. Bagaimana kita bisa? Ini tidak masuk ke akal sehat pun tidak masuk. Ya, maka ini adalah bagian dari keimanan. Tidak boleh mencampur adukkan apa? Ibadah. Ya, karena yang namanya ibadah itu, ya, ibadah itu teman-teman, ibadah kita ini adalah penuh dengan nilai tauhid. Ibadah kita ini penuh dengan nilai tauhid, dan kita selalu mengulang-ulang di dalam majelis ini yang namanya syarat diterimanya ibadah. Itu ada dua, nggak banyak-banyak. Ada dua saja. Secara inti garis besar ada dua. Yaitulah ikhlas. Ya, ibadah ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, apa? Ibadah ini harus ittiba, sesuai dengan tuntunan. Ya. Yang namanya agama kita ini alhamdulillah semuanya sudah ada prosedurnya, ada tuntunannya. Kita tinggal copy paste. Kita tinggal mencontohnya saja. Kita tinggal mencontohnya saja. Ya, kita copy paste ibadahnya. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, ya, sholat duhur, asar, isya 4 rakaat. Nggak usah ditambah-tambah lagi jumlah rakaatnya. Sudah ikuti tuntunannya. Ya, sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Kalau datang bulan Ramadan puasa, ikutin sudah. Ya, sesuai dengan petunjuk. Ya. Kalau misalkan nanti puasa dimulai dari azan subuh, nanti bukanya adalah ketika azan maghrib, jangan ditambah. Azan maghrib Ustadz sebentar Ustadz, saya bisa mampu nahan lebih panjang lagi. Azan isya saya tambahkan. Nggak boleh. Ya. Karena yang namanya agama kita ini sudah ada tuntunannya. Yaitu adalah wahyu. Berbeda dengan mereka. Orang-orang non-muslim ini. Orang-orang kafir. Iyattabi'una illallah. Ya, mereka itu, ya, orang-orang kafir itu ibadahnya itu tidak didasarkan kepada wahyu. Tetapi apa? Didasarkan oleh prasangka-prasangka saja. Oh, ini kayaknya bagus ya kalau misalkan sajennya ditambah kayak gitu. Oh, ini kayaknya bagus ya kalau misalkan ibadahnya seperti ini. Tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Ya. Mereka orang-orang kafir Quraisy terdahulu, mereka misalkan berhaji ataupun berumrah ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Mereka ketika mengelilingi Ka'bah, mereka dalam keadaan tidak berbusana. Ya. Apakah ada dasarnya? Tidak ada dasar. Adapun umat Islam ketika misalkan bertawaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram,
ya, di Ka'bah. Ketika tawaf maka mereka memakai kain ihram dan itu ada tuntunannya, ada tuntunan. Ya. Maka agama Islam ini adalah agama yang tidak dibangun di atas hawa nafsu belaka. Ya. Adapun perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, yang menyelisihi dalil, itu selalu mereka membangunnya dengan hawa nafsu sama seperti orang-orang kafir. Ya, kalau ada oknum ya di dalam agama Islam yang membuat suatu ritual ibadah, nah ini kayaknya baik ini. Ini kayaknya baik. Ayolah kita rayakan Natal bersama. Rayakan Natal bersama. Ini kan baik. Masa nggak boleh? Islam kan agamanya baik. Ini kan kita yang penting persatuan. Teman-teman yang namanya Allah, ini adalah suatu syubhat, ini adalah suatu bisikan syaitan. Ya, tidak boleh seperti itu. Agama hanya berdasarkan prasangka saja, prasangka belaka. Tetapi agamanya harus dibangun di atas dalil. Ya, kalau misalkan hal tersebut baik, tentu apa? Tentu Rasul telah menyampaikannya. Tentu para sahabat Nabi telah melakukan. Tentu para orang-orang soleh terdahulu telah melakukan. Tetapi faktanya apa? Ya, orang-orang soleh terdahulu, ya bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah merayakan ya kelahiran Nabi, ulang tahunnya Nabi Isa itu nggak pernah dirayakan. Ya, bahkan di dalam umat Kristiani sendiri kalau kita baca misalkan ya, di dalam kitab mereka pun tidak sepakat dengan kelahiran Nabi Isa atau Tuhan mereka. Mereka saja tidak sepakat, maka bagaimana ya umat Muslim kok ikut merayakan? Ya, bagaimana umat Muslim dirayakan? Kita sebagai seorang Muslim meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan juga seorang rasul yang mana mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ya, oleh karena itu Quran surah Al-Kafirun ini teman-teman yang rahmati Allah ya, ditutup dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, ya, bahwasanya agamamu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, artinya apa? Artinya kita berlepas diri secara lahir dan batin dari orang-orang kafir. Ya, kita berlepas diri. Ya. Dan terus mereka orang-orang kafir itu akan terus berada dalam kekafirannya. Ya. Orang-orang beriman terus. Ya, kalau melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya akan terus dalam keimanannya akan terjaga. Tetapi mereka orang-orang kafir ya, akan terus berada di dalam kekafirannya. Sampai kalau mereka mendapatkan hidayah. Dan kita sebagai umat muslim wajib untuk berlepas diri secara lahir dan batin ya dari orang kafir, terutama adalah dalam kesembahan mereka. Ya, kita tidak boleh itu bagus ya ininya, hal peribadatannya enggak boleh. Ya, tidak boleh. Dalam hal ibadah garis merah sudah tidak boleh. Tidak boleh ikut-ikutan. Ya, tidak boleh ikut-ikutan. Juga di sini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu semuanya adalah pada hakikatnya adalah walaupun mereka banyak tipe-tipenya, banyak macam-macamnya, tetapi mereka adalah sama. Mereka adalah kafir. Mereka adalah kafir. Dan perlu diingat bahwasanya makna toleransi di sini lakum dinukum waliyadin artinya adalah tidak mengganggu. Silahkan kamu orang kafir mau beribadah silahkan. Silahkan sudah ibadah dengan apa yang kamu silahkan. Ya, kami beribadah dengan cara kami. Ya, karena namanya toleransi itu bukan berarti mencampur adukkan. Anda misalkan di sini ada yang minum kopi, saya ingin minum teh. Ya, apakah kalau kita duduk bareng, bertamu bareng, Anda yang disuguhi kopi, saya teh, toleransi itu adalah dicampurin kopi ke tehnya. Kan enggak. Ya, kan enggak. Ya, malah rasanya jadi enggak enak. Ya begitu juga kalau dalam makanannya enggak enak, sesuatu yang enggak cocok dicampur. Tidak bisa ditoleransikan. Apalagi dalam hal agama. Toleransi itu adalah tidak mengganggu, tidak ikut campur. Ya, tidak perlu datang misalkan ke tempat ibadah mereka, lalu kita ikut ngaji, ikut sholawatan, misalkan ikut menjaga. Enggak. Ya, bukan seperti itu namanya toleransi. Dan ini juga bukan berarti membenarkan agama mereka. Bukan berarti bentuk ini, Anda silahkan beribadah. Kalau gitu, Ustadz berarti Ustadz membenarkan agama mereka. Enggak. Bukan.
itu bukan membenarkan agama mereka. Buktinya apa? Buktinya setelah turun surat ini pun Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Ya, tetap berdakwah kepada mereka. Tetapi selama mereka masih kafir, ya, kita terus berdakwah, kita berusaha menyampaikan kebenaran yang hak kepada mereka. Ya. Tetapi cara kita menyampaikan dakwah kepada mereka tersebut tidak boleh dengan mencampur adukan agama yang hak ini dengan cara yang batil, dengan ajaran-ajaran mereka. Ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, karena yang namanya akidah tidak bisa dicampur adukkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan, boleh kita diskusi. Barakallahu fiik.